Assalamualaikum. Hari ini kita main di kebunnya Bapak Mursid, sahabat pengangguran. Kita main di kebunnya anggur Bapak Mursid. Jadi jangan lupa nganggur kalau ditelateni ternyata juga menjadikan rezeki. Oke, mulai besok kita nganggur bareng-bareng. Oke, semangat kita nganggur. Ayo kita jalan-jalan di kebun anggurnya Pak Mursid. Jadi kita main di greenhouse-nya Mas Mursid ini, ya. Mas Mursid gitu. Di kebun anggur Pak Haji Ini di mana nih Mas? Ini alamatnya di kebun anggur Mbah Haji Haris di Macanan, Jemawan, Jatinom, Klaten. Jadi kita di Klaten, termasuk insya Allah mungkin yang agak besar ini kelihatannya loh. Saya mungkin belum begitu paham di greenhouse yang lain. Tapi ini agak besar sendiri. Ini ukurannya sekitar 14 lebarnya. 14 kali, lebar? Ya, kali 70-an. Kali 70. Jadi ini hampir 900 sampai 1000 meter ya. Greenhouse-nya. Kalau saya melihat juga muter-muter karena saya sebenarnya ya penghobi. Kita sama-sama pengangguran. Ya. Jadi ternyata pengangguran itu kayak orang Jawa itu ngomong nganggur nek ditelateni ternyata menghasilkan. Nah, begitu Bang. Terus latar belakang jenengan kemudian membuka greenhouse ini terus menentukan kenapa harus anggur. Ya. Nah, kalau di wilayah sini kan banyak kan orang nanam jeruk. Iya. Nah, pripun itu latar belakang. Kebetulan gini, saya tahun 2001. Yeah. 2001 itu orang tua saya, Pak Haris, Mbah Haji Haris itu nanam di sekitar 500 meter dari sini, pinggir jalan. Itu dulu anggurnya dari daerah Probolinggo. Kalau saya lihat sekarang ini jenisnya YB, Yellow Belgique. Nah, kemudian setelah tahun 2021 setahun yang lalu itu saya buka-buka kok ada YouTube anggur dan sebagainya kok menarik sekali gitu loh. 2021 baru satu tahunan kalau nggak salah Februarian gitu. Februari itu terus saya nyoba mencari informasi sambil belajar. Jadi karena saya udah pernah nanam ikut bapak itu kita buat, terus saya konsultasi sama bapak itu budgetnya memang agak mahal. Kan seperti itu. Waktu itu kalau Bapak buat tahun 2021 sekitar 13 juta waktu itu. 13 juta sudah lumayan Mas kalau waktu itu, tahun 2021. Terus kemudian saya coba untuk nanam. Jadi ini saya tanam tapi anggur lokal, rootstock. Rootstocknya tadi ya? Ini yang sekitar Isabella dan yang lain-lain tadi ya? Ini satu titik ini, satu baris ini sekitar 37-an. 37 nggih? 37 nggih. Ini tapi ada yang double. Jarak tanamnya? Jarak tanamnya sekitar 2,5 sampai 3 meter. 2,5. Kalau di sininya jelas 3 meter lebih dikit. 3 meter lebih dikit. Tapi jarak tanam antar ini 3 meter. Ada yang double, Mas. Kenapa yang double itu ada ceritanya. Jadi saya nanam rootstock dulu. Rootstock kebetulan kita dapat rootstock dari beberapa teman di komunitas. Saya ikut komunitas tapi pemula ya. Komunitas mana ini? Ini jauh waktu pasti. itu enggak, waktu itu sempat ikut yang Bandung. Bandung kan? Ya, Bandung. Bukan Klaten. Bukan, ya? Klaten belum ada. Belum ada. Ini baru yang pertama ini Klaten gede kayak gini. IPB jadi grup
kalau nggak salah dosen IPB, tapi dia praktisi pertanian. Kemudian dia menyelenggarakan kayak pelatihan seperti itu. Terus kemudian kita gabung di situ. Terus kemudian kita belajar karena itu setara akademik kan ilmunya di situ. Ya udahlah, kita sebagian kita terapkan, 75% kita terapkan, 25% kita inovasi sendiri. Sendiri. Termasuk mungkin pupuk dan sebagainya. Dulu waktu awal jenengan mulai menentukan bahwa saya pengen nanam anggur itu yang di 2021 nggih, dengan sudah berdirinya greenhouse ini, itu diawali langsung ditanam grounded seperti ini atau dulu pakai planter bag atau mungkin tabular pot? Kebetulan saya sebelum ini sebenarnya itu saya udah nanam di planter bag. Planter bag di rumah yang Gedaren sini. Alhamdulillah yang anggur pertama saya Julian. Itu besar-besar. Bisa ada 3 dompol. Dari mulai jenengan nanam, kemudian itu bisa membuktikan bahwa anggur itu bisa berbuah. Itu usia berapa dari waktu itu tanam? Satu yang di toko itu saya nanam tapi di pot 34 kalau nggak salah, cuman ukuran 35 atau 34, agak kecil. Itu saya rambatkan umur 5 bulan itu saya potong, saya kerat. Jadi kebetulan waktu itu ini kan masih kecil. Waktu itu segini ini ya, kalau nggak salah segini ini. Terus kemudian kita rambatkan, kita buat. Kemudian tunasnya itu kita kerat. Tunasnya? Sebelum, jadi ini kan ada tunas. Ya, ini kan tunas bud. Tunas bat ya. Tunas bat seperti ini. Kita kerat di sini. Dikerat saja nggak? Nah, bukan tapi dipotong, ini bukan dipruning tapi ya? yang sekunder ya. Yang sekunder di sini ini. Nah, ini kemudian semprot. Saya mau menumbuhkan tunas, bukan tunas. Saya membutuhkan bat, tapi untuk cabang tersier. Yang seperti ini. Kemudian tumbuh. Tapi tumbuhnya tunas plus bunga. Ada bunganya. Ada bunganya. Saya masih nyimpen videonya. Kalau nggak salah ada 22 seprut tunas. Jadi semua. Tapi saya habiskan karena masih kecil dan cuma segini ini. Itu 22. Usia 4 bulan 5 bulan. 4 bulan, teman-teman. 4 bulan ternyata dari yang belum tahu ditanam bisa menghasilkan bunga. Asik ya? Iya. Nah. Tapi ini di luar ekspektasi, di luar dugaan saya. Bisa berapa kilo? Kira-kira. Kalau kiloannya tidak ada 1 kilo. Karena gini, karena 22 itu kan saya jarangkan, saya potongi tinggal 10. Tinggal 10 itu sampai finish selesai, karena kan kemudian di toko ya. Kemudian kita punya toko itu sampingnya ada pagar teralis besi itu. Kita tanam kita tanam di pot, ditaruh situ, kita rambatkan di situ. Itu kan banyak anak kecil, karena akademik ini kan dari hijau kemudian ke merah ke arah hitam. Nah, hitamnya mungkin seperti ini, mungkin bisa dilihat akademiknya. Kita yang jenis akademik. Kalau ini Everest, ini Everest. Kita kayaknya ngobrolnya yang di sana saja, yang banyak buahnya. Nanti. Ini jenis anggur akademik. Ya, akademik ini. Nah, ini sudah mulai fluorescen, berubah warna secara sempurna. Ini namanya, kalau berubah warna namanya gitu. Anggur dulu ini warnanya hijau dulu. Nanti di sana kita tunjukkan. Ada hijau, kemudian keunguan, kemudian baru hitam. Kalau ini belum bisa dikonsumsi ya? Ini kemarin kita coba itu bijinya masih hijau, berarti belum matang. Ini saya pangkas. HSP berapa? Saya pangkas Juli akhir, berarti Agustus awal. Agustus, September, Oktober. Hampir berarti nggih. 2,5 ya. 2,5 bulan. Sekitar 100 sekian hari nggih. 100, belum ada 100 hari. 90 harian. Ini 90 harian. Hampir mendekati. Paling 2 minggu, 1 bulan sudah enak. Nah, itu kebetulan karena di situ di pertokoan, sehingga belum sempat
Vereson baru merah sudah dipetik. Jadi paling itu setengah kiloan. Oke, dulu awal jenengan mendapatkan ini, saya yang belum tak tanyakan, berapa jenis sih yang ditanam di sini, variannya apa saja sih Mas? Variannya ada, saya mungkin agak lupa. Ada Ninel, ya. ada Trans, ada Harol, ini akademik, ada Everest, kemudian ada Sony Dolce, ada Dixon, ada Tamaki baru kita grounding. Tamaki baru kita grounding. Taldon ada. Taldon itu di sekitar itu, Taldon. Kemudian Jupiter ada, sudah berbuah, okay. Kemudian apa lagi ya? Saya itu Julian juga ada. Senengan saya itu Julian sama Jupiter. Julian nanti ada tapi rasanya tidak paling enak menurut saya. Jupiter itu nanti rasanya seperti ada permen karetnya itu. Betul. Yuk kita ke sana lagi sambil ngobrol. Dulu awal itu benih-benihnya dari mana dulu? Jadi kebetulan kan saya ikut komunitas. Itu ada yang dikirim dari Bandung, ada yang saya cari entres. Cari entres sendiri? Di online, di beberapa ini kan jual entres. Jadi di online itu kan ada banyak entres yang varian-varian Sultan dan sebagainya. Katanya Sultan gitu. Makanya ada beberapa yang kayak Sony Dolce. Nah, luar biasa. Ini dompolannya 1 kiloan. 1 kiloan ini. Lebih. Ini yang disebut tadi, nganggur nek ditelateni tetap jadi rezeki, insya Allah begitu. Kalau di Jogja jualnya nanti kalau matang petik sendiri ini 100.000. Kalau di sini paling ya 80. Oke, 80 ditunggu 1 bulan lagi nanti. Ya, 1 bulan nanti lagi. Di apa itu di bawah ini nanti ada nomor teleponnya ya. Kapan nanti sambil nanti juga bisa interaktif di situ, permintaannya apa nanti. Benih-benih sudah semua ada nggih? Hampir semuanya ada, terutama varian yang lawas. Varian lawas. Jadi teman-teman varian baru Tamaki ya ada. Teman-teman pengangguran jangan lupa kita nganggur ya, jangan lupa besok nganggur datang ke sini di kebunnya. Kita sharing-sharing karena sambil saya sendiri juga belajar. Saya belajar dengan Mas Mursid. Ini juga monggo ini. Nah,